tadi katanya ada gestarnya dan juga mungkin teman-teman yang lagi nonton udah dilihat ya poster pamerannya bakalan ada gestarnya juga. Kamu tahu nggak sih? Kalau aku tahu sih, kakaknya suka lewat di FYP TikTok aku soalnya. Siapa sih Kak Vila? Kok aku tiba-tiba lupa ya sama kakaknya? Waduh, Catherine, itu loh kakak yang sering lukis-lukis. Oh iya, aku inget yang lukisannya keren-keren itu kan. Ditambah ya Kak Vila, aku lihat juga nih, kakak satu ini diliput oleh MNC TV loh. Iya, bener banget nih, Catherine. Mungkin teman-teman udah penasaran kan? Jadi mari langsung saja kita sapa Kak Sherin Kiatandi. Halo Halo, Kak Akila, halo Kak Catherine. Aku panggilnya gimana nih? Catherine sama Akila ya? Iya Catherine bener banget sama nih Vila Kak. aja gak apa-apa. Sama Catherine enaknya manggil kakak, Kak Sherin aja bisa nggak? Oh boleh, iya Kak Sherin atau Sherin aja juga gak apa-apa. Ya udah, Senyaman biar aja. biar Iya, lebih sopan, kita panggil kakak Sherin aja. it's Gimana okay. nih kabarnya Kak? Wah, puji Tuhan baik banget ya. Aku senang banget nih hari ini bisa dapat kesempatan bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Akila sama Catherine juga sama teman-teman seluruh Indonesia ya, Akila ya sama Catherine ya. Wah, dari Sabang sampai Merauke dan aku bangga banget soalnya tadi aku habis ngeliat wah, banyak banget gambar-gambar dan karya-karya. Ada yang dari Sorong, terus ada yang dari Kalimantan juga, ada yang dari Jakarta juga. Banyak banget karyanya yang luar biasa dan aku kayak ngerasa bangga aja gitu sebagai orang Katolik di Indonesia ini. Ternyata pada kreatif-kreatif ya. Iya bener banget Kak, aku juga bangga banget nih. Ternyata teman-teman Miss Dinar semuanya yang ada di seluruh Indonesia pada kreatif-kreatif nih Kak. Iya. Kalau Avila sendiri dari mana nih? Kalau boleh tahu. Kalau aku dari Uskupan Manado Kak. Oh, Manado. Waduh, aku banyak tuh. Ada tante aku yang di sana juga. Suka masak sih di sana kebanyakan ya. Iya bener banget Kak. Di sini suka masak. Kalau yang lukis mah sedikit Kak. Ajarin aku masak ya. Nanti Kak ya, kalau aku Siap. main ke tempat Kakak, kita ajarin masak nih bareng Catherine juga. Ah, siap. Kalau Catherine juga dari mana dong? Kalau aku dari Keuskupan Agung Jakarta nih Kak. Sama dong kita Jakarta. Di mananya kamu? Kalau aku tuh tinggal di daerah Bekasi Kak. Kalau kakak nih daerah mana nih? Aku dari Tangerang. Aku di Serpong, Alam Sutra. Jauh ya Bekasi ya. Iya, Ya. jauh banget nih, Kak. Tapi kebetulan saudaraku ada juga loh yang di daerah sana. Oh gitu, gampang lah nanti kita ketemuan ya. Oke Iya. deh. Oh ya, Catherine, karya Catherine tadi juga menjadi bagian dari pameran ini loh Kak. Oh iya, tadi aku sempat lihat. Oh tadi Catherine ya yang gambar itu ya. Wih, Bener Yang banget, ketiga. Kak. waduh, nanti kita collab deh kapan-kapan ya. Waduh, Keren. bisa aja nih, Kak. Kayaknya skill desain kakak, skill gambar kakak nih udah di atas aku nih. Gak apa-apa dong kita belajar bareng. Enggak, gambar kamu juga bagus kok. Tadi aku lihat keren banget tekniknya. Wah, idenya juga kreatif. Oh ya Kak, kayaknya aku lihat nih teman-teman yang pada komen di YouTube, siapa tuh? Kak Sherin asli mana? Halo Kak, mungkin Kak bisa biar lebih kenal lebih dalam. Aku juga sama Catherine dan teman-teman di YouTube pada penasaran nih sama karya kakak. Jadi biar lebih kenal lebih dalam dan juga bisa lihat karya kakak, kami persilakan kakak untuk perkenalan dan memperlihatkan karya-karyanya kak. Oke, aku pakai pantun boleh nggak nih, Avila Catherine? Boleh Banget banget dong. kak. Oke, jawab cakep ya teman-teman yang di YouTube Nanti ya. kita Iya. ya, Pagi-pagi makan ikan patin. Cakep. Salam kenal, cakep. aku Sherin. Iya, jadi aku namanya Sherin dan sekarang ini aku berkuliah di Binus University di daerah Tangerang di Alam Sutra gitu dan sekarang aku semester 3. Terus selain aku jadi mahasiswa, aku juga sekarang ada kerja juga full time di Binus. Dan kalau freelance-freelance itu juga ada sih desainer grafis, bikin konten-konten kayak gitu. Dan aku ada bisnis juga namanya Sepika Art. Aku OMK aja guys, Uskupan Agung Jakarta. Salam kenal. Boleh dong lihat yang dari KAJ mana? Tulis di komen YouTube ya. Coba dong dari kak aja Iya, dari teman-temannya kak KAJ. Sherin.
Oh, aku langsung share aja kali ya karya-karyanya ya, biar kita Iya, bisa Kak. sharing bareng nih. Coba aku Ya, izin aku share ya. dan teman-teman penasaran juga nih sama karya kakak gimana ya. Oke. Ini gimana full screen ya? Oh, gini. Udah kelihatan ya? Udah full screen ya? Udah Udah, kelihatan, udah. Kak. Oke. Ini, nah, ini beberapa kompetisi yang aku ikutin. Salah satunya nih, yang pertama ini adalah Toyota Dream Car Art Contest. Jadi, aku ikutin lomba yang diadakan oleh Toyota, teman-teman. Ini di tahun 2018 dan aku dapat juara satu, puji Tuhan, dari se-Indonesia dari 11.805 karya. Nah, aku cerita sedikit ya teman-teman ya. Jadi di tahun 2017, di tahun sebelumnya nih, aku juga ada ikut lomba yang sama, tapi aku kalah. Terus di tahun berikutnya di 2018, ini dia karya aku, gambarnya burung Garuda. Terus di tengah-tengahnya ada orang-orang dari berbagai suku dan berbagai negara juga. Jadi nggak cuma yang Indonesia, ada juga negara Malaysia, gitu-gitu banyak banget. Dia lagi naik burung Garuda ini, karena kan mobilnya bentuknya burung Garuda. Dan di sini ada ornamen-ornamen batiknya, terus juga ada ion penetral polusi gitu yang dikepakkan oleh sayapnya. Nah, mereka tuh mengitari seluruh dunia. Dengan bangganya mereka mengitari seluruh dunia dan ini tuh mobil perdamaian, guys. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam situ nggak memandang perbedaannya, tapi melainkan mereka menjadikan perbedaan itu suatu kebanggaan gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya diskriminasi, nggak ada yang namanya ejek-ejekan, intoleransi gitu-gitu nggak ada. Nah, puji Tuhannya awalnya aku tuh males kan. Di 2018 aku males ikut karena aku mikir aku udah kalah di 2017, ngapain aku ikut lagi gitu. Jadi tapi akhirnya aku nekat nekat buat ikut karena aku mikir nothing tulus juga, nggak ada yang rugi juga ketika aku ikut. Nah, akhirnya aku ikut dan aku memberikan yang terbaik dan puji Tuhan ya aku dapat juara satu gitu. Langsung next aja kali ya, Avila atau gimana? Iya, bisa. Oke, aku next lagi nih. Ah, ini aku ikut lomba yang diadakan oleh salah satu kampus di Malaysia dan ini tuh salah satu kampus yang paling oke lah di bidang seni. Namanya Doan Academy. Aku bikin Gatot Kaca dan sebenarnya superhero karena aku nggak kepengen yang biasa-biasa aja kayak superhero, oh ya ada Batman ada apa gitu. Aku bikinnya Gatot Kaca karena aku kepengen memperkenalkan karakter-karakter khas Indonesia nih, Avila sama Catherine. Aku bikin Gatot Kaca kenapa, karena superhero itu sebenarnya nggak cuman kuat secara fisik doang yang ototnya gitu ya kayak Popeye, tapi juga kuat secara mental. Nah, di sini posenya kan Gatot Kaca lagi menghalau batu ya supaya nggak masuk ke bumi. Nah, gimana caranya Gatot Kaca itu melindungi bumi ini dari mungkin dari masalah-masalah atau bencana-bencana dari kalau zaman sekarang kan global warming gitu-gitu. Jadi aku bikin semacam rasionalnya seperti itu. Jadi kalau dalam membuat karya kan kadang disuruh ya kalau ikut lomba juga disuruh bikin semacam rasional atau yang keterangan konsep karyanya gitu lah. Jadi aku banyak bercerita di situ. Dan di sini aku juara satu dan dapat beasiswa di Doan Academy Malaysia. Tuh, terus next, ini lomba dari PDIP nih teman-teman. Ah, awalnya juga kayak aku males ikut sih jujur sebelum sebelum pas aku tahu ada info lomba kayak gini aku males karena pasti saingannya banyak lah, terus pasti nanti ada orang dalam, ada drama-drama kayak gitu, jadi kayak aku mager gitu buat ikut. Tapi again aku mikir kayak aku masih muda dan aku masih punya banyak tenaga, masih punya banyak waktu. Kenapa aku nggak pergunain waktu tersebut untuk aku bikin sesuatu yang lebih bermakna? Dan kalau misalnya aku ikut lomba, meskipun aku kalah pun, aku juga bisa mendapatkan pelajaran dari situ. Aku dapat pengalamannya, aku jadi tahu, oh ternyata aku kurangnya di sini. Oh ternyata ada yang menang, karyanya lebih bagus lagi.
gitu. Jadi di sini aku dapat juara 3 teman-teman nasional dan waktu itu harusnya ada Bu Megawati tapi karena pandemi jadi sayangnya aku nggak bisa ketemu. Tapi senang sih bisa bawa papa mama ke sini. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini juga nih dari Faber-Castell aku bikinnya pakai crayon dicampur pensil warna dan ini cukup detail. Ya, itu cukup menguras energi dan menguras waktu ya, teman-teman. Tapi gak apa-apa, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Apa kebalik ya? Hasil tidak akan mengkhianati proses. Ya, seperti itulah pokoknya. Lalu ini stapler juga, ini pakai alatnya cukup minimalis, teman-teman. Jadi aku hmm, cuman bikin pakai pen warna hitam aja dan ya oke. Karena modal aku cuma itu teman-teman, jadi pokoknya kita waktu itu disuruh bikin pakai eh, alat alatnya tuh harus merek stapler gitu, terus kebetulan aku cuman punyanya yang hitam ini doang gitu, jadi ya udah aku pakai aja yang aku punya. Ternyata aku dapat juara 1, dapat pen tablet dan aku pakai sampai sekarang dan kepake juga pas aku kuliah. Jadi nggak usah beli lagi. Ini juga nih, ini kondisinya sama nih kayak Toyota, teman-teman. Toyota kan aku kalah ya di tahun sebelumnya. Ini juga aku udah keluarin modal loh, teman-teman. Modalnya sampai 600 ribuan untuk membeli produknya Faber-Castell karena ada yang ditentuin gitu produknya mesti pakai yang apa jadi aku terpaksa beli terus itu keluarnya 600 dan aku kalah saat itu. Aku sempet down karena aku mikir kayak ini gambar aku udah bagus kok, aku kayak udah maksimal banget dan juri-juri juga ngerumunin karya aku gitu pas aku lagi gambar, jadi aku udah kepedean banget tuh, aku udah pasti menang lah gitu. eh tahu-tahu pas pengumuman aduh juara 2 juara 1 aku nggak disebut namanya dan di situ aku kecewa karena aku udah jauh-jauh loh, aku dari Tangerang ke Jakarta ya lumayan lah naik bus segala dan mama aku udah nemenin, aku udah nemenin. Terus di situ aku mengecewakan mereka, terus aku kayak sedih, awalnya sedih. Terus tahun berikutnya aku ikut lagi dengan alat yang udah aku beli tahun lalu dan itu menang juara 2 gitu kan. Jadi teman-teman pokoknya buat teman-teman yang pernah mengalami kegagalan atau mengalami em, kekalahan di dalam kompetisi itu teman-teman jangan takut, justru ketika teman-teman kalah teman-teman jadi tahu banyak banyak hal yang mungkin teman-teman nggak akan dapatkan ketika teman-teman menang terus. Kalau misalnya menang terus ya jadi gede kepala sih kayak aduh gambar gue udah bagus kok, gue nggak usah latihan lagi gitu. Dan justru dengan kegagalan itu teman-teman melatih mental teman-teman, jadi lebih baik mencoba dan gagal daripada nggak pernah nyoba sama sekali. Karena kalau nggak nyoba sama sekali udah jelas hasil nol dong, ya kan, nol, bulat, lor, uyuh. Kalau kita nyoba dan oh ternyata kalah, ya is okay. Karena kan ada kemungkinan juga kita untuk menang. Nah itu mental yang sebenarnya mesti dibangun nih dari seumuran kita segini. Apalagi pasti teman-teman peluang ke depan itu bakalan banyak banget. Karena aku ngeliat nih tadi karya teman-teman udah bagus-bagus dan teman-teman pengen menggunakan waktu yang teman-teman punya untuk mengasah potensi diri teman-teman. Jadi sayang banget kalau teman-teman gagal terus teman-teman udah dan mau nyerah. Aduh, jangan deh teman-teman. Karena aku pun sering kalah kok. Setelah aku menang, ketika teman-teman melihat aku menang, teman-teman tuh nggak ngelihat gagalnya aku, teman-teman nggak ngelihat kekalahan-kekalahan aku. Makanya abis ini aku akan share beberapa karya yang kalah. Oh ini ada lomba Bintaro, terus aku bikin komik gitu dan ya menang juga gitu kan. Yang ini teman-teman kalau tahu PT kau kau kan internasional ya, itu yang produk-produk kayak apa sih kau, ya produk-produk kebersihan dan kecantikan gitu kan diproduksi oleh kau. Terus aku ikut lombanya bikin pohon kehidupan kayak gini, terus aku diundang ke acara wordingnya dan emang lumayan wah banget sih wordingnya. Jadi berkesan juga. Ini juga fashion design teman-teman, lucunya aku kan nggak bisa fashion ya. Aku kalau kalau jalan-jalan kemana tuh cukup fashion disaster teman-teman, kadang atasnya apa warnanya apa nggak nyambung bawah sama bawahnya gitu, jadi nggak ada gambaran banget soal fashion. Nah
Terus aku ngelihat ada informasi lomba fashion design. Terus aku tergerak teman-teman. Meskipun aku nggak bisa fashion, tapi bukannya aku bisa belajar dari situ gitu kan. Bukannya aku bisa cari pengalaman dan bisa belajar juga nih dari teman-teman yang mungkin lebih ahli ngedesainnya. Terus aku kayak di saat itu aku nggak ada harapan untuk menang. Maksudnya nggak ngarep banyak untuk menang karena aku tahu aku nggak punya potensi banyak di fashion. Tapi teman-teman pernah dengar gak sih bakat itu adalah mitos? Jadi jadi kalau kalau teman-teman punya bakat terus teman-teman nggak asah bakat teman-teman itu sama juga bohong. Lebih baik teman-teman gak punya bakat tapi teman-teman punya kerja keras dan semangat. Nah, itu justru yang bikin teman-teman lebih cepat naik levelnya dibandingin yang punya bakat tapi kayak stuck di situ aja. Ini contohnya teman-teman, aku nggak bisa fashion tapi dapat juara 3 dan bukan karena aku jago atau aku hebat, tapi justru karena aku banyak latihan, aku banyak riset dan aku cukup mengeluarkan banyak effort teman-teman. Jadi nggak ada yang tanpa effort ya. Jadi teman-teman harus semangat nih kalau misalnya ikut lomba atau mengejar mimpinya teman-teman gitu dan lain-lain ya. Ini juga sampai aku bikin layangan, bikin bikin lukis di layangan. Pokoknya semua lomba diikutin deh. Nah, ini bikin komiknya sampai ini pas aku SMP, teman-teman. Pas aku SMP ada lomba komik dan tau lah ya kalau komik itu bikinnya banyak nggak cuma satu lembar. Dan ini pakai tangan, teman-teman. Aku belum bisa digital saat itu ya, saat SMP. Jadi kebayang bagaimana pusingnya, deadline-nya juga cukup mepet dan aku bikin karya karya sebanyak ini di dalam waktu yang cukup mepet tersebut. Tapi ya udah puji Tuhan juara 1 pas SMP. Karena emang aku dulu ahlinya emang manual gitu. Jadi dulu aku sama sekali belum bisa digital. Cuman namanya sekarang perkembangan teknologi kan berkembang pesat banget ya. Jadi mau nggak mau kita yang harus beradaptasi. Jangan mau kita yang apa ibaratnya ketinggalan gitu. Kalau misalnya ada ombak yang mengalir kemana terus kayak kita ya udah kita mengapung aja begitu. Nggak bisa. Kita harus justru kita harus menyelam, kita harus berenang, kita harus terjun dan kita jalan sendiri ke arah yang mana kita mau tuju. Misalnya kita mau ke Pulau A, ya udah kita ke Pulau A. Segala ombak, segala arus kita terjang dan kita nggak peduli dengan segala kesusahan yang kita hadapi. Karena kita punya goal, kita punya tujuan, kita mau mencapai target. Jangan mau tuh teman-teman go with the flow doang, yang cuma ngikutin. Oh ya teman gue nongkrong terus, oh ya teman-teman gue ada yang tidur-tiduran doang gue ikutin. Jangan ya teman-teman, kita mau menjadi berbeda karena Tuhan Yesus pun udah kasih kita talenta yang banyak, udah dikasih berkat, dikasih mungkin fisik yang cukup kuat untuk bisa menjalani aktivitas. Jadi jangan mau sia-siain teman-teman, apalagi ya hidup itu cuma sekali ya. Jangan jangan terus leha-leha doang. Prinsip aku kayak gitu. Kalau kita bisa melakukan hal yang produktif, lakukanlah selagi masih muda. Terus ini dia karya-karya yang aku kalah. Mungkin buat aku ini udah cukup oke karena aku udah maksimal ngerjainnya teman-teman. Tapi ternyata kalah ya. Jadi kita nggak tahu apa faktor di balik kesalahan itu. Mungkin kita kurang mengikuti brief, mungkin kita kurang paham dengan temanya. Jadi temanya nggak apa, terus kita gambarnya nggak nyambung. Terus bisa jadi yang ketiga mungkin juri juga juri karena juri itu kan subjektif ya. Dan aku merasakan ini ketika aku menjadi juri juga saat itu aku ngalamin dan aku makin sadar oh ternyata ada faktor lain yang di luar kendali kita seperti subjektivitas juri. Kita nggak bisa menentukan bagaimana taste atau kayak seleranya si juri itu. Jadi kita nggak bisa ngontrol tuh si juri ini mau kayak gimana, mau suka karya seperti apa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah fokus bikin karya yang terbaik. Nanti jurinya seperti apa, kayak entah saingan kita seperti apa, kayak itu urusan belakangan deh gitu. Jadi meskipun ini emang buat aku udah oke, udah maksimal,
Tapi ya udah, aku hanya bisa berserah kalau emang ini kalah, ya udah tuh. Nggak perlu terlalu kayak muluk-muluk banget lah, setiap kompetisi harus menang gitu. Dan ini beberapa klien aku, ini di klinik. Jadi ada klinik yang pengen pakai gambar aku, percayain aku untuk pasang gambarnya di kliniknya. Terus di sini juga aku mural di sebuah restoran all you can eat di Gading Serpong. Nah, ini ketika aku kelulusan SMK, aku ambil SMK animasi, aku bikin gambar wajah guru. Cukup banyak sih. Oke, tapi aku senang kalau misalnya bisa jadi kenang-kenangan. Nah, ini awalnya aku emang bikin gambar itu lebih ke realis, teman-teman. Aku bikinnya pakai hitam putih, pakai pensil. Nah, itu awal banget. Jadi, kalau teman-teman pengen belajar melukis, boleh nih dicoba gambar realis. Seru kok. Ini mural juga. Ini tapi tinggi banget loh teman-teman muralnya. Jadi aku cukup effort banget untuk bikinnya karena mesti naik steger, mesti naik tangga dan ngeri kan ya jatuh berapa meter itu? 7 meter kali ke atasnya. Yang sebelah kanan ya teman-teman. Terus mesti rapih juga. Jadi ya nantang sih. Oh ini aku ikut bazar. Nah ini kanvas terbesar pertama aku. Aku bikin Mother Teresa teman-teman. Ini orderan. Orderannya dari kalau nggak salah dari Kalimantan ya, aku lupa. Pokoknya nanti waktu itu dikirim gitu. Ini aku kerjain kurang lebih seminggu dan emang gede banget sih teman-teman. Oh, ini watercolor, aku bikin watercolor juga dan ini yang aku jual di bisnis aku Stetika Art. Nah ini juga nih watercolor juga nih. Jadi kalau orang kan pengen kasih kado biasanya, pengen yang unik, pengen yang nggak yang mainstream lah gitu. Nah, biasanya mereka mencari hal-hal seperti ini, karikatur, mereka mencari lukisan wajah, karena kan bisa custom, jadi lebih spesial. Ini juga yang aku bilang sketsa hitam putih. Aku lebih senang kayak gini dulu. Sebenarnya aku sangat senang dengan ini. Oke. Sebenarnya ada satu lagi sih yang lebih ke digital, tapi hanya sedikit. Mungkin Catherine atau Avila eh, lanjut ke PPT berikutnya atau kita ngobrol-ngobrol aja nih? Kalau Kak Sherin mau lanjut ke PPT berikutnya boleh Kak. Kita Oh iya, ngobrol iya sama dah. Kak Sherin nanti setelah itu. Oh oke, kalau gitu Atau kasih. senyamannya Kakak aja sih. Oke, oke, siap deh. Kalau gitu paling ada sekitar 5 menit atau 10 menit lagi kali ya. Soalnya aku ada beberapa karya lagi nih yang belum aku tampilin. Digitalnya kan tadi manual-manual semua ya. Oke, Iya. izin share screen Ya, ya. Thank untuk you. teman-teman bisa nanya kan Kak? Oh bisa dong, bisa. Nanti kita ngobrol bareng deh abis ini ya. Pertanyaannya boleh dikumpulin dulu. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh banget nih ditulis di kolom komen. Nanti kita bantu nanyain ke Kak Sherin. Oke, Oke Kak, thank you, Catherine. Thank silakan. you, Avila. Nah, ini karya digital aku. Jadi dulu tuh aku gemetaran banget kalau pegang mouse teman-teman pas SD. Aduh, itu bisa sampai gemetaran dan saking stresnya aku bisa bisa muntah terus itu pas masih kecil. Karena emang aku segitu anti sama digital. Terus eh, karena emang terpaksa juga. Jadi terbiasa karena terpaksa. Jadi ya aku membiasakan diri untuk pegang mouse supaya nggak trauma lagi dan aku membiasakan diri untuk gambar digital pelan-pelan karena kan mau nggak mau dong aku harus beradaptasi dengan lingkungan beradaptasi dengan era yang sekarang ini kalau aku pengen berkembang ya jadi dimulai dari sketsa-sketsa dimulai dari warna-warna yang cuman blok-blok warna doang sampai aku bisa bikin karya yang ada blendingnya seperti ini nah ini aku ikutin lomba ASEAN waktu itu kalau nggak salah Indonesia jadi tuan rumahnya ya. Jadi aku bikin mural bertemakan ya ASEAN seperti ini dan masuk 10 besar. Terus ini juga KAJ. Jadi Keuskupan Agung Jakarta mau bikin logo dan logo kepemudaan gitu. Aku ikut kompetisinya dan puji Tuhan aku juga menang nih. Dapat juara satu dan sekarang dipakai logonya untuk Komisi Kepemudaan KAJ. Bisa dilihat IG-nya di Komkep KAJ. Ini juga logo.
Jadi aku menangani klien-klien aku yang butuh logo untuk bisnisnya, untuk usahanya. Salah satu ini adalah usaha catering. Ini logo juga ada puding, ada star. Nah, ini buku menu ya, teman-teman. Jadi aku ngedesain menu juga, sempat freelance juga. Nah, ini yang tadi sempat dilihat. Nah, ini yang di Palembang, teman-teman. Waktu kemarin aku ikut Indonesian Youth Day nih ke Palembang. Dan aku senang sih ketika aku bisa ke sana karena sekalian bisa melihat hasil mural aku juga di sana, di Palembang. Ini flashcard, aku ikut lomba lagi. Emang banyak banget lomba. Flashcard. Ini salah satu yang aku jual di Tevika Art ya teman-teman. Jadi nggak cuma di frame doang kayak yang teman-teman tadi lihat. Ada juga bantal, ada mug, ada tote bag, ada flash. Nah ini kayak gini-gini juga nih, handmade banget. Souvenir juga aku pegang. Terus bisa desain-desain undangan. Terus invitation kayak gini. Ada banner juga. Ini digital juga. bikin bikin buku anak juga kayak gini, flash card buat anak-anak baru belajar baca sampai Z. Nah, udah deh. Kalau teman-teman mau ngobrol bisa nih di follow nih @stepika Gmail. Kok yang ini? Ini mah Gmail ya, bukan IG ya? Salah, 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 Iya, salah. Kak. Iya, iya, iya. Maaf, maaf. IG-nya nanti aja ya. Itu sekian gambar-gambar aku. Thank you Wah, sudah keren. menyaksikan. Oh ya Kak, aku dapat nih pertanyaan dari YouTube. Boleh Kakak jawab sekarang aja nggak? Apa kita mau sharing-sharing dulu nih Kak? Oh, boleh dong, boleh jawab sekarang aja. Ada dari Yuni Samo nih Kak. Ya, Apa yang bikin Kakak sadar pertama kali kalau ada bakat melukis? hmm, waktu itu sih pas TK ya. Pas TK kan ada ada pelajaran menggambar waktu itu. Terus kayak gurunya ngeliat, wah ini anak ada bakat menggambar nih gitu. Kayak demen coret-coret, demen ngelukis gitu. Tapi emang belum kelihatan banget gitu. Kayak gambarnya masih ya gitu deh, gambarnya jelek gitu. Terus kalau misalnya di restoran kan biasanya ada kertas putih gitu buat menu gitu ya, dan ada pensil atau pulpennya. Nah, waktu itu aku di Solaria, aku gambar-gambar di baliknya, teman-teman. Waduh, ini nyebut merek ya udahlah nggak apa-apa. Di baliknya menu itu. Jadi aku coret-coret gambar princess lah, gambar apalah. Pokoknya tangannya gatel lah gitu, harus pegang pensil dan aku pengen lukis. Nah, dari situ juga kelihatan juga kan kalau aku demen gambar. Terus pas SD nih, mulai ada lomba dari kelurahan, di kecamatan, aku wakilin sekolah untuk ikut lomba tersebut. Dan ya menang juga sih. Terus jadi dari lomba-lomba dari SD, terus ke SMP, ke SMA. Jadi makin sering ikut lomba. Terus dari SD juga aku udah mulai bisnis. Jadi dari kelas 5 SD aku mulai gambar-gambar gitu dan bikin doodle juga. Terus aku jualin ke adik-adik kelas aku, ke teman-teman di kelas aku. Terus juga ada jualan pensil kecil-kecilan, pensil yang bergambar yang biasa di atas ada gambar ikan, gambar apalah gitu. Jadi emang dari dulu tuh emang udah ada bibit-bibit bisnisnya gitu. Dari situ deh aku kelihatan demen gambar. Ternyata udah dari TK ya Kak. Iya. Ada lagi nih yang nanya. Kayaknya hampir sama sih pertanyaannya Kak. Kakak aku mau nanya. Kakak belajar gambar, baik lukis, pensil, ataupun digital, itu butuh proses yang berapa lama ya? Oh, kalau belajar ya. Iya. Justru aku dari TK itu, dari mulai aku kenal menggambar, sampai sekarang pun aku masih belajar, teman-teman. Jadi kalau ditanya belajarnya berapa lama, ya mungkin 20 tahun kali ya, sekarang seumur aku gitu. Jadi nggak ada kata berhenti belajar buat aku. Mungkin kalau dulu pas TK demen gambar, ya langsung terjun ke perlombaan gitu, nekat-nekatan aja. Terus
dibilang belajar, ya setiap sebelum aku lomba pasti aku ada latihan dulu lah gitu misalnya. Terus aku pasti ada persiapan, kan dikasih tema biasanya ya. Jadi aku mikir dulu idenya, yang mana nih yang cocok sesuai temanya. Jadi belajar itu menurut aku adalah suatu keharusan yang meskipun kita udah di atas nih, meskipun kita udah ngerasa pinter, tetap harus belajar. Nah, makanya pentingnya kita punya rasa nggak cepet puas. kayak kayak aku sekarang aku kalau misalnya aku udah dapet apa, misalnya dapet penghargaan apa, aku kayak ngerasa ya bersyukur sih, tapi aku nggak cepet puas. Mungkin gitu Oh, ya kali ya, teman-teman harus semangat ya untuk terus belajar. iya benar teman-teman harus semangat ya untuk belajar. Oh ya Kak, dari aku dan Catherine nih, pendapat Kakak terkait karya seni rupa itu gimana sih Kak? Tentang seni rupa. Kalau kalau jujurnya nih ya, Afila, Catherine, seni itu buat aku adalah satu pressure. Mungkin pada kaget kali ya, wah kenapa nih Kak Sherin kan suka gambar, tapi kok bisa bilang pressure? Iya sih, karena seni itu cukup bikin aku tertekan ya. Tapi tertekan dalam hal yang positif. Kenapa? Karena ketika aku bikin karya seni, aku pasti melihat, oh setelah selesai nih, setelah selesai aku bikin karyanya, aku melihat, oh ini kurangnya di sini, oh ini aku bisa tambahin di sini lagi, dan itu kadang bikin aku ke pressure untuk bikin sesuatu yang lebih baru lagi gitu. Dan ketika aku melihat tren-tren lukisan sekarang, aku jadi ke pressure untuk bisa lebih bagus lagi. Dan itu menurut aku rasa pressure tersebut adalah hal yang bagus dan harus aku punya justru. Karena dengan pressure tersebut aku pengen berkembang lebih jauh lagi. Tapi selain pressure tersebut, aku juga merasakan kayak seni itu adalah rumah sih. Rumah ketika mungkin aku lagi capek, aku lagi bosen, aku bisa menuangkan emosi aku ke karya seni. Tapi meskipun sekarang aku ngerasa, aduh, gambar di kampus udah gambar, terus di kerjaan juga aku gambar, semua gambar. Jadi kadang seni itu nggak nggak serta merta setiap kali bisa jadi pelarian aku. Kadang seni justru yang bikin aku jadi capek gitu, drain kadang. Jadi meskipun gambar aku mungkin gambar aku jadi gitu ya, tapi aku bisa aja ngerasa drain. Jadi teman-teman kalau misalnya pernah ngerasa bosen, pernah ngerasa males kayak gitu, gak apa-apa, itu wajar, ada masanya seperti itu. Mungkin kalau di sini yang udah punya pacar gitu ya, karena udah saking lamanya pacaran gitu, jadi adalah rasa bosan. Justru itu bagus, tandanya kita udah bisa menyelaraskan dan udah kompak gitu. Jadi nggak ada. Justru kalau misalnya nih, yang sering berantem kan kadang emang, aduh kok jadi tips relationship, aduh maaf, Gak aduh maaf apa-apa. jadi out of topic. Ya ya ya, pokoknya intinya itu. Jadi kalau bosan itu adalah wajar, tapi bagaimana kita bisa tetap konsisten dan komit pada goal kita. Kalau kita pengen ngembangin skill, kita pengen punya cita-cita dan mimpi yang besar, ya udah kita kejar hal tersebut. Abaikan bosan-bosannya. Yang penting kita konsisten dan kita harus melawan rasa bosan itu. Seperti itu. Top Ya, topik nih jadinya. gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Oh ya Kak, kan selama Kakak melukis nih, pastinya pernah mendapat kesulitan nggak sih Kak? Dan cara Kakak menghadapi kesulitan tersebut gimana nih Kak? Kesulitan buat aku ada dua, dibagi dua bagian. Yang pertama tuh internal. Internal itu yang seperti tadi, kayak misalnya aku bosen, aku misalnya ngantuk, aku capek. Itu dari internal tuh. Kalau dari eksternal itu misalnya kayak digangguin sama ade, terus eh, eksternal lagi misalnya mungkin waktu yang kurang cukup karena kita banyak tanggung jawab gitu. Dan kesulitan kesulitan tersebut justru yang harus kita tanganin dulu adalah yang internal dulu. Karena kita nggak bisa mengontrol yang di eksternal ini, teman-teman. Kita nggak tahu yang eksternal kapan datangnya. Dan kalau yang internal kan kita bisa memanage diri sendiri. Kalau misalnya kita bosan, ya udah kita istirahat dulu sebentar misalnya. Terus kita bisa melawan hal tersebut seperti yang tadi aku udah mention. Kalau misalnya juga kita kayak
upload dan lain sebagainya, ya udah kita istirahat dulu sebentar, nggak apa-apa. Istirahat nggak apa-apa kok teman-teman, asalkan jangan berhenti. Ya, bedakan istirahat dengan berhenti. Kalau istirahat teman-teman cuma sementara nih, teman-teman set waktu kapan, misalnya berapa jam, 5 jam teman-teman istirahat, nggak usah gambar dulu. Atau 1 hari, ya, atau seminggu. Ya, jangan sampai setahun teman-teman nggak ngelakuin itu. Nah, kalau setahun berarti teman-teman mungkin emang udah kayak capek banget gitu, dan teman-teman gak mau lawan itu, makanya bisa sampai setahun. Aku pun pernah bosen, aku pun pernah males, tapi aku memaksa diri aku untuk tetap megang kuas, untuk tetap megang pensil dan pegang kertas. Kalau misalnya yang eksternal kayak cat tumpah, ya itu kan gangguan juga ya dan kesulitan ya. Kadang kalau cat tumpah itu, aduh, muralnya keciprat, ya ampun, aku sedih banget. Jadi aku mesti gambar ulang ulang lagi. Itu kan kesel gitu ya kadang ya. Tapi yang eksternal itu cuman kita bisa bersabar aja sih. Kita bersabar, dan nggak semua bakat atau semua hobi kayaknya emang harus butuh kesabaran seperti itu ya. Mungkin kalau aku ngelihat orang-orang yang syuting-syuting, artis-artis di TV, itu kan mereka banyak banyak take ulang misalnya, atau banyak scene-scene yang gagal karena ada misalnya hujan lah, misalnya dengan cuacanya buruk lah, atau ada hal-hal di luar kendali seperti itu, mereka juga perlu bersabar, teman-teman. Jadi kita yang di bidang seni seperti ini juga harus bisa bersabar. Mungkin bidangnya berbeda, tapi sama-sama membutuhkan kesabaran untuk menghadapi eksternal itu. Ada pertanyaan lagi gak di YouTube, Atila? Aku ada pertanyaan yang nih Kak. Oh, ada tuh, Kat. Ini sama juga sama pertanyaan sama orang yang ada di YouTube. Jadi aku ringkas saja ya. Kira-kira ada nggak sih Kak tips biar gambarnya menarik gitu? Kalau digital mungkin dari pilihan elemennya gitu Kak, sama gambar langsung pakai tangan tipsnya gimana sih Kak? Oke, thank you pertanyaannya. Cara bikin gambar bagus ya. Gak ada trik, gak ada sulap. Cuman satu caranya. Latihan. Jadi teman-teman dengan latihan, teman-teman membuat tangan teman-teman jadi lemes, jadi nggak kaku. Terus teman-teman banyakin lihat referensi, banyakin lihat karya-karya yang bagus. Jadi teman-teman tahu, oh, karya yang bagus itu seperti ini. Next, aku bakalan bikin karya yang seperti ini. Meskipun bukan plagiat loh ya, teman-teman. Bedakan dengan plagiat. Teman-teman punya visual library yang banyak. Jadi standarnya teman-teman tuh jadi lebih tinggi. Nah, kalau tips aku dalam bikin sketsa, jangan bikin sketsa yang tebel-tebel. Bikinlah sketsa yang pakai pensil 2B tapi jangan diteken. Itu sangat memudahkan teman-teman sih untuk bikin sketsa. Karena kan sketsa itu penting ya, meskipun cuma oret-oretan doang, tapi hasil akhir karya teman-teman itu ditentukan dari sketsanya juga. Jadi kalau misalnya sketsanya udah jelek, pasti hasil akhirnya juga mungkin tidak sesuai yang diharapkan gitu. Itu tips aku dalam bikin sketsa. Terus kalau misalnya dalam mewarnai, teman-teman warnain dulu dari dari warna-warna yang sama. Misalnya kalau warna kulitnya, warna wajahnya krem, teman-teman warnain juga sekalian. Tangannya juga warnain warna krem gitu. Jadi kalau misalnya di lomba itu kita ngejar waktu kan, misalnya 1 jam nih, oh durasinya 2 jam nih. Jadi kuber-uber banget. Kalau misalnya teman-teman pindah warna, wah dari krem terus pindah lagi hijau, pindah lagi merah. Jadi teman-teman habis waktu cuma buat ngambil krayon dan alat warnanya doang. Nah, makanya teman-teman aku saranin, teman-teman bisa warnain dengan warna yang sama terlebih dahulu, dan warnain yang warnanya terang dulu. Karena kalau yang gelap dulu kayak hitam, coklat, itu nanti bakalan bisa bleber, apalagi kalau krayon ya. Aduh, bahaya banget deh. Itu dari teknik pewarnaan. Dan jangan lupa kita butuh finishing juga. Finishing itu apa? Finishing adalah teknik terakhir dalam membuat sebuah karya. Misalnya kita bikin line artnya, kita tebelin line artnya, kita bersih-bersihin. Itu penting banget teman-teman, karena itu yang membedakan hasil akhir yang biasa-biasa aja dengan hal-hal yang hasil yang luar biasa. Terus kalau yang digital, teman-teman, digital aku nggak banyak komen karena emang digital aku merasa masih kurang. Tapi mungkin yang bisa aku sharing ke teman-teman, teman-teman
meskipun kita bikinnya digital, teman-teman juga perlu bikin sketsa. Jangan langsung bikin atau bikin warna itu no banget. Jadi sama aja prosesnya sebenarnya. Jadi digital dan manual itu kurang lebih sama, cuman beda perangkatnya aja. Kalau misalnya digital tetap aja butuh sketsa. Nanti warna ini juga kayak sama aja kita kayak bikin pakai watercolor gitu. Cuman kita perlu mengenal tools-toolsnya dulu nih. Teman-teman harus tahu, oh di tab edit ada apa aja, terus tools-toolsnya, oh ternyata kita bisa ngeblok warna dengan cara seperti ini. Jadi kenali dulu tools-toolsnya, baru teman-teman bisa pakai. Dan saran aku kalau bisa belajarnya dari manual dulu. Itu sih tips aku. Oke, makasih Kak tipsnya. Sama. Semoga berguna ya. Ada lagi nggak Ya, nih? karena ada lagi nih, mungkin aku gabungin aja ya pertanyaannya. Ada dari Kamaria Yufianita dan Hello Truin. Kakak pernah nggak sih ngerasa stuck ketika ada project? Lalu gimana cara dapat inspirasinya, Kak? Kalau project kan harus dikejar deadline nih. Nah, Iya. sama pertanyaan Hello Truin itu, Kak, apakah terdapat kesulitan dalam mencari ide karya? Oh, iya, iya, ya. Menarik banget ini. Em, jadi, kalau stuck itu biasanya karena emang aku nggak dapet ide. Jadi, kedua pertanyaan ini sangat berkaitan ya. Waktu itu aku pernah dapet klien bikin logo, tapi apa gitu ya? Temanya apa? Dan emang agak unik gitu. Terus aku bingung. Ah, gimana ya aku bikinnya ya? Aduh, banyak banget nih kayak harus ini briefnya itu banyak banget dia harus begini harus mencakup tema ini jadi temanya banyak banget aku bingung ngegabunginnya gitu terus aku kayak aduh dapat inspirasi dari mana sedangkan logo itu kan mencerminkan dan ciri khas suatu brand atau suatu perusahaan atau apalah kolega atau apa gitu jadi aku aku bingung gimana cara aku bisa mengemas ke semua itu menjadi sesuatu yang menarik. Nah, yang saat itu yang aku lakukan adalah aku sadar bahwa deadline memang sudah mepet dan aku nggak bisa yang cuman mencari inspirasi terus-terusan scroll-scroll doang tanpa melakukan apa-apa. Tapi emang bener, aku perlu scroll dulu, aku perlu mencari inspirasi dulu dari karya-karya yang udah ada dan bukan berarti plagiat ya. Jadi teman-teman is okay, kita cari referensi dulu sebanyak-banyaknya yang kurang lebih menyerupai lah dan mendekati gitu. Terus jangan cuma scroll doang, jangan berhenti di scroll doang. Teman-teman lakukan sketsa. Jadi sambil teman-teman bikin cari referensi, teman-teman juga sambil bikin sketsanya tuh. Teman-teman coret-coret lah, bikin alternatif dan sebanyak mungkin bikinnya. Dari situ bakalan kebentuk sendiri tuh teman-teman. Malahan kayak, oh kayaknya ini kalau digabungin ke sini jadi oke ya. Ini kalau diginiin jadi makin bagus ya gitu. Jadi dengan sketsa tersebut teman-teman akan justru menemukan ide. Yang penting tangannya teman-teman goyang gitu, jangan cuma diam doang. Nah, itu cara aku dapetin ide dan satu lagi sih, aku bikin ide itu dari eh, dapetin ide dari visual library aku. Wah, inspirasi banget ya, Kak. Aku juga kalau pelajaran seni suka stuck gitu loh, Kak. Nah, Iya, kok ya, tapi butuh ide kan, butuh ya kreativitas. bener banget. Nah, Kak, mungkin biar waktunya makin gak malam, kasihan nih yang lagi di timur. Bisa nggak Kak Sherin kasih motivasi nih sedikit untuk teman-teman Miss Dinar semuanya? Oke, buat teman-teman, mungkin teman-teman di sini ada yang bakatnya di bidang seni, entah itu seni rupa, seni musik, atau misalnya bakatnya teman-teman hitung-hitungan, atau bakatnya apapun deh. Apapun bakatnya teman-teman, teman-teman silahkan.
asah bakat teman-teman. Meskipun aku tahu ya, nggak selamanya nyaman, nggak selamanya enak, namanya mengasah ya kayak ibarat kita meraut pensil aja gitu. Kayak kita raut pensil, itu kan pasti ada sesuatu yang harus dibuang dong, ya kan? Entah itu rasa malas kita, entah itu rasa bosan kita, dan hal-hal seperti itu kita hindari, kita harus lawan. Dan selagi masih muda nih teman-teman, habisin jatah gagalnya teman-teman. Jangan takut untuk gagal, karena masih muda kayak gitu jatah gagal teman-teman masih murah. Kalau misalnya teman-teman udah dewasa, udah maksudnya semakin dewasa, semakin bertambah umur, atau teman-teman udah punya keluarga, itu teman-teman tanggung jawabnya bakal makin banyak lagi. Kalau misalnya teman-teman gagal, misalnya gagal bisnis atau apa, itu pasti resikonya semakin besar. Jadi justru mungkin teman-teman sekarang tanggungannya masih segini, justru gagalin di situ. Biar nanti ketika teman-teman udah dewasa banyak suksesnya karena teman-teman belajar dari kegagalan itu. Aku berpikir gini, habisin jatah gagal teman-teman sampai habis ludes-ludesnya, biar yang tersisa hanyalah jatah suksesnya teman-teman. Itu yang aku selalu pegang sih teman-teman. Jadi jangan takut untuk gagal, karena dengan kegagalan itu teman-teman banyak banget belajar yang nggak pernah teman-teman temuin sebelumnya. Percaya deh sama aku. Apa sih yang teman-teman bakal uh, what's the worst case if teman-teman gagal gitu? Ya mungkin teman-teman merasa sia-sia. Padahal gak ada yang sia-sia loh teman-teman loh. Gagal justru teman-teman melatih mentalnya teman-teman, melatih daya juangnya teman-teman. Gagal bangkit lagi kayak bisa jatuh, mungkin nggak imbang. Teman-teman sering jatuh, sering lecet, tapi dari situ kan teman-teman pengen pengen bisa kan, bisa sepeda. Nah makanya teman-teman lupain deh tuh jatuh-jatuhnya, lupain deh tuh lecet-lecetnya. Jadi beraniin diri teman-teman untuk menggoes sepeda itu. Kalaupun teman-teman males goes sepeda, itu pasti nggak seimbang kan. Kalau ibarat nih, teman-teman pernah nggak sih main sepeda? Terus kalau misalnya kecepatan teman-teman semakin berkurang, semakin nggak digoes, kan itu bisa jatuh ya. Makanya kita harus terus menggoes sepeda itu supaya kita bisa seimbang. Kalaupun jatuh ya nggak apa-apa, bangkit lagi. Gitu. Semangat ya teman-teman ya. Oke nih Kak, makasih ya Kak untuk sharingnya. Aku juga dapat kata-kata nih untuk teman-teman, habisinlah masa mudamu ini dengan jatah gagalnya, betul nggak Kak? Betul banget Afila. Ya, Biar nanti di masa tua ataupun di masa depan yang tersisa tinggal jatah suksesnya. ya, betul. Oke nih Kak, karena mungkin kita nggak bisa berlama-lama ya Kak, karena di timur udah semakin malam juga, kasihan teman-teman besok bakalan masuk gereja yang pagi. Jadi aku berdua sama Catherine dan juga teman-teman ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Sherin atas segala motivasi, tips-tipsnya, dan mungkin untuk teman-teman yang bisa bertanya atau yang mau sharing bareng Kak Sherin juga, bisa nggak sih Kak dikasih aja nama Instagram atau TikToknya? Oh bisa. Gimana nih? Aku sebutin aja. Ya sebutin aja, nggak apa-apa. Oke. At Tepika_art. Tepikanya pakai C ya. Tepika. Tepika_art. Itu bisa DM aku. Atau nanti di TikTok juga ada kok. Itu sama ya Kak? Sama, sama. Ya teman-teman bisa langsung nih ya, bisa langsung DM Kak Sherin biar bisa ya sharing tanya-tanya tips lah ke kakaknya. Siap. Aku tunggu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, ditunggu sama Kak Sherin ya. Makasih banyak ya Kak Sherin untuk sharing dan Thank motivasinya. you. Sampai Dadah. jumpa di lain waktu Kak. Sampai Ya. jumpa. See you teman-teman. Semangat ya. Ya, Kak.